selamat datang di kanal YouTube Indonesia. Di video sebelumnya kita membahas bagaimana Chevrolet Corvette merajai deretan mobil keren di Indonesia pada era 1950-an, mengalahkan pesona tiruan Jeep dari Jepang Toyota Land Cruiser, sampai pelopor MPV sejati VW Kombi. Kali ini kita memasuki era 1960-an, di mana jalan-jalan di kota-kota kita mulai dipadati mobil-mobil pribadi dan mulai macet. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan dinamika politik di banyak daerah jadi bumbu sejarah penting perjalanan mobil di Indonesia pada dekade ini. Selera masyarakat terhadap mobil pun menjadi-jadi, meski harga mobil semakin mahal. Penghapusan jalur tram dari kota-kota di Indonesia ikut menjadi perubahan yang disesalkan karena justru memperparah kemacetan. Meski jalan mulai macet, pada tahun 1960-an, mobil-mobil keren bermunculan dan menjadi pelopor tren mobil berkecepatan tinggi namun berkelas. Ada bus, sedan VVIP sampai mobil sisa perang dunia masuk dalam daftar 5 mobil terbaik kali ini. Tanpa basa-basi lagi, inilah 5 mobil paling keren di Indonesia pada era 1960-an. Nomor 5, bus Robur. Semerdekanya dari penjajahan dan melewati 2 agresi militer oleh kolonial Belanda, ekonomi Indonesia semakin baik, ditandai dengan kemampuan orang-orang di kota-kota besar memiliki mobil pribadi. Selain itu, beberapa mode transportasi umum peninggalan kolonial Belanda mulai ditinggalkan karena ruang jalan yang semakin sempit. Salah satu contohnya, pada tahun 1965, Presiden Soekarno memutuskan untuk menghapus tram, salah satu mode transportasi umum yang populer di kota-kota besar Indonesia kala itu. Menurut Soekarno, bodi tram yang terlalu besar dan jalur relnya yang memakan badan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan transportasi individual masyarakat yang semakin tinggi. Lalu, untuk menggantikan peran tram guna angkutan penumpang, Soekarno memerintahkan pengadaan bus-bus kota untuk berbagai daerah. Lalu, karena haluan politik Indonesia kala itu masih mengarah ke Jerman Timur, maka kerjasama transportasi pun terjalin dengan bagian negara itu. Pemerintah lalu mendatangkan 200 unit badan bus dari kota produksinya di Halle, Jerman Timur. Nama bus itu Robur. Bus Robur merupakan salah satu produk angkutan massal dari perusahaan Volkswagener Betrieb atau VEB Robur Werket Zital, salah satu rekanan pemerintah Indonesia. Untuk menyebarkannya ke daerah-daerah, Soekarno menugaskan PT Intermotors Jakarta sebagai distributor tunggal dan PT Takvip sebagai salah satu operator terbesarnya. Dan begitulah jalur-jalur tram menghilang dari kota-kota, kemudian digantikan oleh deret-deret bus Robur yang jika dilihat sekilas mirip roti tawar, seperti halnya VW Kombi. Angkatan pertama bus Robur di Indonesia merupakan seri Robur LO 2500 dengan mesin 4 silinder berkapasitas 3300 cc, didorong kekuatan 70 tenaga kuda. Karena tidak memakai radiator, mesin bus Robur masih mengandalkan pendinginan dari udara, sementara kapasitas bensinnya berupa solar paling banyak 10 liter saja. Tarif angkutannya, dengan kapasitas 29 penumpang, sekali naik bus Robur jauh dekat, penumpang harus membayar 20 sen atau setara Rp200. Kala itu pemerintah mengambil kebijakan sanering, yakni pemotongan nilai rupiah. Jadi uang 1000 berubah nilai menjadi Rp1. Pada perjalanannya, tarif ini beranjak naik menjadi 50 sen, kemudian pernah menyentuh angka Rp5, bea yang dianggap mulai mahal kala itu. Lalu, setelah eksis selama hampir 20 tahun, pada era 80-an pesona bus Robur meredup. Meski tak lagi kondang, di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang, bus Robur bercap Takvip seolah jadi bagian dari berkembangnya kehidupan, romantisme jalanan, dan nostalgia peradaban. Nomor 4, Studebaker. Mobil keren satu ini lebih dikenal dengan nama Studebaker Surabaya, karena memang muncul pertama kali dan populer digunakan di kota besar di Jawa Timur itu. Sejak 1930-an di awal kemunculan mobil, Surabaya memang jadi salah satu bandar perdagangan kendaraan bermotor yang paling bergengsi sekaligus bernilai ekonomi. Studebaker menjadi salah satu merek mobil terkenal yang kini tersisa sejarahnya. Meski begitu, Studebaker sendirinya merupakan mobil yang beken di masanya. Di tahun sekitar 60-an, karena belum adanya industri perakitan yang memadai, mobil-mobil Eropa yang keren diimpor ke Indonesia dalam bentuk completely built up alias CBU. Mobil-mobil Chrysler, Ford, Dodge, dan Studebaker jadi contoh betapa orang-orang Indonesia dengan mudahnya membeli mobil dari luar negeri dan setiba di Indonesia bisa langsung dipakai di jalanan. Studebaker yang pertama kali diproduksi pada 1902 di Amerika Serikat
membawa beberapa tipe sedan seperti Bullet Nose, Starliner, Eriskin, dan Starlight Coupe. Satu modelnya yang paling terkenal, The Champion, keluaran 1939, bahkan makin populer pada dekade 60-an hingga ke seantero Jawa dan Sumatera. Di Surabaya, agennya yang terkenal adalah NV Auto Handle yang beralamat di Jalan Kedungdoro nomor 44. NV Auto Handle menyebar banyak lembar pariwara mobil Studebaker yang mereka jual kala itu. Peluncurannya mewah, dibalut nostalgia dan ekstravaganza, bahkan sampai mengundang John Killian dan band, salah satu kelompok musik jazz kondang di masa itu. Biaya iklan yang berlimpah dan sokongan pejabat-pejabat daerah membuat Studebaker cepat dikenal di masyarakat dan menjadi salah satu ikon kendaraan berkelas di Surabaya dan Jakarta. Nama Studebaker pun berdiri sejajar seperti nama-nama beken lainnya. Namun bagi masyarakat lokal yang masih awam, Studebaker yang jadi istilah generik untuk mobil sedan mewah malah sempat dipelesetkan namanya menjadi soto bakar. Sempat dilanda resesi ekonomi Amerika pada 1930-an yang menggulung banyak usaha sampai ke akar-akarnya, Studebaker bangkit dengan mengeluarkan sedan tipe Erskine dan Rockney, lalu hampir gulung tikar pada 1933 dan bangkit lagi pada 1935 di bawah pengelola baru. Meski dekade 60-an, nama Studebaker melekat di benak masyarakat tanah air dan menjadi salah satu merek paling dicari. Meski sempat bangkit di negara asalnya Amerika, Studebaker tidak mampu melewati rintangan keuangan dan krisis ekonomi yang menggerogoti. Mereka tidak berhasil bersaing dengan nama-nama besar lainnya seperti Ford, Chrysler, dan General Motors, sehingga harus berhenti sepenuhnya. Dipadu manajemen yang buruk dan ekspansi yang setengah hati, Studebaker layu sebelum benar-benar berkembang, lalu kemudian mati. Mobil terakhir buatan Studebaker keluar dari pabrik di Hamilton, Ontario, Kanada pada 16 Maret 1966, sekaligus menjadi akhir cerita merek yang pernah jaya di Indonesia ini. Nomor 3, Chevrolet Bel Air Pintail. Dekade 1950 dan 1960-an memang menjadi puncak persaingan mobil-mobil buatan Amerika dan Eropa dalam hal model, teknologi baru, dan peruntukannya. Di Indonesia pada 1960-an, mobil-mobil paling laris masih didominasi pabrikan kedua belahan dunia ini, salah satunya Chevrolet dari General Motors. Meski ekonomi global masih dalam ketidakpastian buntut resesi dan di Indonesia sendiri sedang dalam masa genting pemberontakan dan ketidakstabilan politik, periode 1960 melihat tenarnya satu mobil anggun, disegani dan bernilai tinggi. Chevrolet Bel Air dirancang sebagai mobil berukuran penuh dengan panjang bodi mencapai 4,9 meter dengan jarak porosnya 2,9 meter. Bodinya dibentuk ala ponton yang agak membulat, bahkan kaca depannya pun melengkung dengan elegan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan penggunanya, General Motors membuat Bel Air dalam beberapa varian bentuk, termasuk hardtop, convertible 2 pintu, sampai sedan 4 pintu tanpa bingkai jendela. Chevrolet Nomad dan Chevrolet Beauville termasuk dalam persaudaraan model Bel Air yang melegenda, dianggap salah satu mobil paling keren di era 50 dan 60-an. Akan tetapi di atas itu semua, fitur paling menonjol dari Bel Air justru tampak bukan dari bagian depan, melainkan bagian ekornya yang berbentuk seperti sirip atau tail fin. Mulai populer di akhir 50-an, fitur ini menambah aerodinamika pada mobil sebagai stabilisator dan aliran angin, sekaligus menjadikan tren baru dalam bentuk yang waktu itu dianggap futuristis. Saat dipakai di jalan raya, penampilan tail fin dari Bel Air ini menjadi sumber pesona yang menawan, sekaligus jadi inspirasi dari industri mobil sedan yang waktu itu sedang panas-panasnya. Untuk urusan dapur pacu, sebetulnya Chevrolet Bel Air umumnya dilengkapi dengan mesin V8 6 silinder dengan kapasitas antara 3.500 cc hingga 4.600 cc. Hanya saja, di Indonesia sendiri varian yang banyak beredar adalah 3.900 cc dengan transmisi manual 3 percepatan. Sama seperti kebanyakan mobil atau truk Chevrolet lainnya yang memerlukan minim perawatan. Meski kondisi ekonomi membatasi kepemilikan mobil sedan sebagian besar untuk kalangan atas, pasar mobil di Indonesia pada dekade 60-an turut menyaksikan betapa gagah dan mewahnya kelompok mobil dalam keluarga Bel Air punya Chevrolet ini. Bentuknya yang gagah, teknologinya yang baru, serta gengsi namanya yang berkibar membuat banyak pemilik dan kolektor rela merogoh kocek dalam-dalam demi memiliki Bel Air ini. Pesonanya berkilau sebelum akhirnya harus mengalah pada gempuran mobil-mobil Jepang di dekade 70-an. Nomor 2, Chrysler Imperial Ghia. Mobil satu ini termasuk yang paling keren di dekade 60-an karena setidaknya dua alasan. Pertama, varian dari merek Chrysler ini, Imperial Ghia,
diproduksi secara eksklusif untuk kalangan super premium atau pesanan khusus untuk seri seremonial atau diplomatis. Chrysler memang terkenal sebagai produsen mobil kebutuhan khusus yang nyaman, super premium dengan fitur-fitur pelengkap yang dibuat atau dimodifikasi sebagaimana pesanan calon pemiliknya. Untuk itu, Chrysler Imperial Ghia dibuat dalam bentuk limousine yang memang identik dengan kalangan kelas VVIP. Kedua, untuk menjaga nilai eksklusifnya, mobil ini juga diproduksi terbatas. Betapa tidak eksklusif dan langka, Chrysler Imperial Ghia ini diproduksi hanya sebanyak 6 unit di seluruh dunia. Dan salah satu pemiliknya adalah pemimpin Indonesia termasyhur, Presiden Soekarno. Memang, Soekarno dan Imperial Ghia punya cerita tersendiri yang romantis, bahkan unik dan berkesan di benak publik, termasuk satu insiden yang bisa dibilang tergolong percobaan pembunuhan terhadap sang presiden. Pada Sabtu 30 November 1957, Presiden Soekarno menghadiri acara ulang tahun perguruan Cikini, tempat anaknya belajar di Jakarta. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari arah belakang mobil rombongannya. Asap pun mengepul dan orang-orang berteriak. Setelah memeriksa sejenak, Ajudan Soekarno berkata bahwa sebuah granat telah meledak, namun meleset dan tidak mengenai badan mobil sang presiden. 9 orang meninggal dunia dalam ledakan itu, sementara Presiden Soekarno selamat. Chrysler Imperial Ghia yang ditumpangi presiden terkena serpihan ledakan dan bagian spakbor dan kaca belakangnya pecah. Meski peristiwa ini tercatat sebagai insiden politik, peran Imperial Ghia di dalamnya terus meningkat dan diingat sebagai bagian dari esensial dari hari yang kelam itu. Karena alasan itu pula lah, bagian spakbor dan kaca belakang dari Chrysler Soekarno satu ini tidak diperbaiki dan dibiarkan apa adanya. Mengenang peristiwa yang kelam yang bisa jadi pelajaran bagi kita di masa sekarang. Soekarno sendiri tercatat masih menggunakan Ghianya beberapa kali setelah peristiwa Cikini, dan di era 60-an, mobil ini tetap dianggap sebagai bagian penting dari karisma kepemimpinan di Indonesia. Walau di era 60-an, yakni tahun-tahun di akhir masa jabatan Soekarno, mobil kepresidenan sudah berganti beberapa kali. Namun Imperial Ghia milik Soekarno ini masih dianggap mobil dengan nilai sejarah paling tinggi, paling berpengaruh dan paling memberi pelajaran bagi publik. Chrysler Imperial Ghia, mobil keren yang bernilai sangat mahal. Nomor 1, Volkswagen Beetle. Rasanya tidak cukup ruang belasan menit saja untuk menjelaskan mengapa Volkswagen Beetle masuk sebagai mobil paling keren di Indonesia pada era 1960-an. Penggemarnya sangat banyak, ketenarannya bertahan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai sekarang. Memang, Volkswagen Beetle atau yang bagi lidah Indonesia dikenal sebagai VW Kodok sudah mulai diproduksi pada 1938 silam di masa peperangan dunia. Pemimpin partai Nazi sekaligus penguasa Jerman kala itu, Adolf Hitler, memerintahkan pembuatan sebuah mobil dengan merek khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa. Mengingat, kala itu mobil hanya dipakai untuk kalangan atas dan mayoritas untuk kepentingan perang. Guna mewujudkan keinginannya itu, Hitler lalu menunjuk Ferdinand Porsche, seorang insinyur mobil kondang, untuk merancang sebuah kendaraan keluarga yang muat 2 hingga 4 penumpang. Setelah melalui beberapa kendala bahkan pergantian pejabat perusahaan, akhirnya terciptalah merek Volkswagen, yang artinya mobil rakyat. Produk pertamanya Volkswagen Beetle tipe 1. Tim insinyur dan pemasaran Volkswagen harus berlomba dengan gejolak perang dunia untuk membawa produk mereka ke pasar lebih luas. Namun, upaya tersebut belum banyak berhasil karena ekonomi Jerman dan Eropa ketika itu masih terkuras habis untuk memenuhi keperluan peperangan. Barulah setelah Perang Dunia berakhir dan Hitler dan Nazinya runtuh, seorang mayor Inggris bernama Ivan Hertz mengepalai proyek restorasi unit-unit usaha di wilayah Jerman, termasuk pabrik Volkswagen yang sempat terhenti karena bombardir tentara sekutu. Setelah beberapa lama mengembalikan fungsi pabrik itu, Ivan Hertz lalu membujuk tentara Royal Inggris untuk membeli 20.000 unit Volkswagen, dan permintaan itu pun disambut baik. Sejak saat itu, produksi Volkswagen Beetle pelan-pelan beranjak naik, dan mobil ini pun semakin populer seantero dunia. Pada 1954, Beetle mencatatkan produksinya yang ke 1 juta, dan pada 1960-an memetik popularitas yang semakin megar di Asia Tenggara, tak terkecuali pasar Indonesia. Bentuknya yang ikonik, suaranya yang khas, serta konfigurasi mesinnya yang berbeda membuat VW Beetle atau Kodok punya pangsa penggemar setia di tanah air. Mobil gaya bermesin 1100 sampai 1600 cc ini banyak dipilih karena sudah cukup sempurna, memadukan pesona tampilannya yang khas, nilai sejarahnya yang mahal, juga teknologi mobilnya yang memadai. Kemudian, popularitasnya meningkat lebih tajam setelah pada tahun 1963,
perusahaan hiburan Disney mengeluarkan film berjudul Herbie the Love Bug, disusul serial The Love Bug yang khusus menempatkan VW Beetle sebagai karakter utama dalam ceritanya. Tak ayal, mobil ini semakin kondang dan orang semakin jatuh cinta padanya. Dengan teknik marketing yang luas ini, VW Beetle bahkan menjadi mobil idaman banyak anak-anak. Memang, VW Beetle atau kodok bukanlah mobil balap. Kecepatannya rata-rata saja, hanya mencapai 100-120 km per jam. Ditopang oleh transmisi manual 4 percepatan atau manual 3 percepatan khusus seri clashless. Meski begitu, mobil subkompak 2 pintu ini seolah-olah menjadi pemimpin sejarah permobilan gaya di tanah air pada era 50 dan 60-an. Punggungnya yang bongkok dan moncongnya yang senantiasa tersenyum dengan 2 mata bola di depan begitu mudah dikenali bahkan dari jarak ratusan meter. Pencintanya bertambah dan melingkupi semua usia. Komunitasnya tersebar di seluruh Nusantara. Begitu pula jaringan bengkel independen yang menyediakan jasa perbaikan khusus untuk mobil yang mesinnya disematkan di belakang jok ini. Jika Anda mengendarai sebuah VW Beetle, maka perasaan yang mungkin Anda timbul adalah nostalgia, bangga akan gaya, dan kemewahan yang langka. Memang, para kolektor masih menjaga nilai jual VW Beetle pada kisaran yang sepadan, bisa mencapai 3 hingga 500-an juta rupiah kini. Dan meskipun produksinya telah terhenti pada 2003, daftar seri mobil Volkswagen 1 ini selalu jadi katalog tersendiri bagi para pecinta dan kolektornya yang tembus bertambah. Karena sejatinya, nilai sejarah mobil ini jauh melebihi angka-angka yang disematkan padanya. VW Beetle, mobil paling keren di Indonesia pada era 1960-an, sekaligus mobil favorit semua orang. Itulah 5 mobil paling keren di Indonesia era 1960-an, setidaknya menurut catatan kami. Jika Anda punya ide mobil lain yang seharusnya masuk daftar, silakan tulis di kolom komentar berikut. Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas mobil-mobil di era lebih baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan mencet tombol jempol ke atas, dan adalah gratis jika Anda turut mendukung kanal ini dengan mencet tombol subscribe, agar kanal ini senantiasa berkembang dengan kita bisa bertukar pikiran lebih banyak, juga pengetahuan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.